Swastiastu. Kami dari SGDA 1 mohon izin untuk mempresentasikan student project kami yang berjudul Iron Deficiency in Ulcerative Colitis. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Putunan Gadis Chandra Yundari dengan 3 digit NIM akhir 027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari student project kami, di mana ulcerative colitis adalah salah satu dari 2 manifestasi klinis utama penyakit radang pada usus yang merupakan kondisi peradangan kronik pada usus besar atau kolon. Perjalanan penyakit alami dari USI ini memiliki pola ada relapsing dan juga remitting, yaitu ada periode flare up atau kambuh yang diselingi dengan adanya fase remisi atau mereda. Penyakit ulcerative colitis sendiri ini sangat sering disertai dengan adanya komplikasi yang sistemik. Salah satunya adalah defisiensi dari zat besi, di mana hubungan antara keduanya itu sangat erat dan juga multifaktorial. Pasien yang mengalami pendarahan kronik dari mukosa usus yang meradang merupakan salah satu penyebab pasien kehilangan zat besi pada pasien ulcerative colitis, di mana proses inflamasi juga memicu adanya peningkatan dari sitokin proinflamasi seperti interleukin 6 yang akan menghambat kerja dari penyerapan zat besi di usus akibat adanya peningkatan hepsidin. Hepsidin akan bekerja menghambat transportasi besi dari enterosit dan juga makrofag melalui penurunan ekspresi dari ferroportin, sehingga penyerapan dan mobilisasi dari zat besi juga akan terganggu meskipun asupannya cukup. Nah, kombinasi ini akan memperparah risiko terjadinya anemia defisiensi besi, terutama pada pasien dengan aktivitas penyakit yang sedang hingga berat. Manifestasi klinis yang muncul pada pasien dengan defisiensi besi sangat signifikan karena merujuk terhadap kelelahan, gangguan kognitif, penurunan kapasitas fungsional, dan kualitas hidup yang buruk, bahkan pada pasien usia yang sedang dalam fase remisi. Oleh karena itu, pemantauan rutin parameter besi seperti ferritin, transferrin, saturation, dan juga hepsidin, serta intervensi yang tepat seperti pemberian besi oral ataupun intravena sangat diperlukan untuk menunjang pemulihan dan juga peningkatan kualitas hidup pada pasien dengan ulcerative colitis yang memiliki defisiensi zat besi. Oleh karena itu, kami membuat student project ini untuk mengkaji lebih dalam hubungan antara defisiensi zat besi dengan ulcerative colitis, serta kita menyoroti pentingnya mendeteksi dini dan penanganan yang tepat guna meningkatkan kualitas hidup daripada pasien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi defisiensi besi pada ulcerative colitis. Sebelumnya, perkenalkan saya Triwala Chansyanture dengan 3 digit NIM terakhir 079. Ulcerative colitis merupakan salah satu bentuk penyakit radang usus atau inflammatory bowel disease yang ditandai dengan peradangan kronis pada mukosa usus besar. Peradangan ini umumnya dimulai dari bagian distal usus besar atau rektum dan dapat menyebar secara bertahap hingga melibatkan seluruh kolon. Perjalanan penyakit ulcerative colitis bersifat progresif dengan pola kekambuhan atau flare dan remisi yang berulang. Etiologi ulcerative colitis bersifat multifaktorial, melibatkan interaksi kompleks antara predisposisi genetik, disregulasi sistem imun, perubahan mikrobiota usus, serta faktor lingkungan seperti pola makan dan stres. Secara global, penyakit ini diderita oleh 5 juta orang dan angka kejadiannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Gejala klinis ulcerative colitis meliputi nyeri perut, diare kronis, pendarahan rektum, dan penurunan berat badan yang secara signifikan dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien. Selain gejala gastrointestinal tersebut, ulcerative colitis juga dapat menimbulkan manifestasi sistemik atau komplikasi ekstraintestinal. Salah satunya yang paling umum adalah anemia defisiensi besi atau iron deficiency anemia. Izin melanjutkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Madia Anika Putri Maheswari dengan 3 digit NIM terakhir 230. Baik. Defisiensi besi adalah kondisi ketika cadangan zat besi tubuh menurun yang secara laboratorium ditandai dengan penurunan kadar ferritin serum. Pada individu tanpa peradangan, defisiensi besi ditetapkan ketika kadar ferritin kurang dari 30 mikrogram per liter, sedangkan dengan individu pada kondisi peradangan aktif, nilai ambang batasnya adalah kurang dari 100 mikrogram per liter. Selain itu, defisiensi besi juga ditandai oleh kadar zat besi serum yang rendah dan nilai transferrin saturation yang kurang dari 20%. Secara klinis, anemia defisiensi besi ditandai oleh gejala seperti kelelahan, pusing, sakit kepala, sesak nafas, takikardia, serta gangguan konsentrasi dan penurunan fungsi kognitif. Ketika gejala tersebut terjadi bersamaan dengan gejala ulcerative colitis seperti diare dan juga nyeri perut, maka secara keseluruhan kondisi ini dapat menurunkan kualitas hidup pasien atau penderita secara signifikan. Baik, izin dokter, sebelumnya perkenalkan nama saya Octavio Julio Consolajati dengan NIM terakhir 001. Dan saat ini saya izin untuk menjelaskan dari prevalensi dari anemia defisiensi besi atau ADB pada pasien ulcerative colitis. Jadi, seperti yang kita tahu, ADB atau anemia defisiensi besi ini merupakan jenis anemia yang paling sering ditemukan pada pasien ulcerative colitis.
Ini tuh adalah bentuk penyakit radang usus yang menyerang usus besar. ADB muncul akibat pendarahan kronis dari mukosa usus yang meradang dan penurunan penyerapan zat besi terutama saat penyakit sedang aktif. Oleh karena itu, kondisi ini menjadi indikator penting dalam evaluasi klinis untuk ulcerative colitis. Secara global, prevalensi anemia pada pasien UC dilaporkan berkisar sekitar 36-76%. Dari jumlah tersebut, 30-90 kasus disebabkan oleh kekurangan zat besi. Variasi ini bergantung pada metode diagnostik yang digunakan serta status aktivitas pada penyakit pasien. Studi juga menunjukkan bahwa ADB lebih sering terjadi pada ulcerative colitis dibandingkan pasien dengan Crohn's disease. Hal ini disebabkan oleh lokasi lesi yang lebih berdekatan dengan rektum dan juga kolon, yang dimana lebih rentan mengalami pendarahan. Tinjauan sistematik oleh Dignas dan juga rekan menyebutkan bahwa 68% pasien inflammatory bowel disease aktif itu mengalami anemia dan mayoritasnya adalah anemia defisiensi zat besi. Di Indonesia sendiri, data spesifik mengenai ADB dan pada pasien UC ini memang belum tersedia. Namun dari data nasional, kita tahu bahwa 49% wanita usia subur ini mengalami anemia dan sebagian besar diantaranya disebabkan oleh kekurangan zat besi. Di Bali sendiri, sebuah studi lokal pada populasi lansia melaporkan angka anemia defisiensi besi sebesar 36% dan 61% dari studi kasus tersebut dikonfirmasi sebagai ADB berdasarkan hasil laboratorium. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gede Bermanca Prataputra dengan 3 digit NIM terakhir 105. Saya izin untuk melanjutkan mengenai mekanisme patofisiologi dari defisiensi besi pada ulcerative colitis. Baik, yang pertama, kerusakan pada mukosa usus menyebabkan perdarahan kronis yang seringkali tidak tampak secara klinis, menjadi salah satu penyebab utama kehilangan dari zat besi. Yang kedua, proses peradangan kronis turut berperan dalam gangguan metabolisme besi melalui beberapa cara. Contoh yang pertama, penurunan kemampuan enterosit dalam menyerap zat besi. Yang kedua, akumulasi zat besi dalam makrofag sehingga tidak tersedia untuk eritropoiesis. Yang ketiga, hambatan terhadap produksi eritropoietin dan gangguan dalam diferensiasi serta proliferasi sel progenitor eritroid. Nah, perubahan homeostatis besi selama peradangan ini dimediasi oleh sitokin dan protein fase akut. Hepsidin merupakan suatu peptida antimikroba yang disintesis di hati, memiliki peran kunci dalam regulasi ini, di mana produksi hepsidin meningkat sebagai respon terhadap kelebihan zat besi atau stimulasi oleh interleukin 6 dan lipopolisakarida. Hepsidin bekerja dengan perikatan pada ferroportin, yaitu saluran keluar besi dari sel, dan memicu degradasinya. Akibatnya, pelepasan besi dari enterosit ke sirkulasi sistemik terhambat, dan besi tertahan dalam sel-sel monosit dan juga makrofag. Proses ini diperkuat oleh aktivitas anti-TNF-alpha. Selain itu, hepsidin juga menurunkan penyerapan Fe2+ dari duodenum dengan menghambat ekskresi DMT1, yaitu divalen metal transporter 1. Di sisi lain, transferin sebagai protein pengangkut utama besi dalam darah turut mengalami disfungsi selama peradangan. Protein fase akut seperti alpha-1 antitripsin dapat mengikat reseptor transferin pada sel progenitor eritroid, mengganggu proses pengambilan besi dan dengan demikian menurunkan kemampuan diferensiasi dan proliferasi sel-sel ini. Perkenalkan, nama saya Mikaela Sasami dengan 3 digit NIM terakhir 157, dan pada hari ini saya akan melanjutkan mengenai pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu pemeriksaan hemoglobin atau HB dan indeks eritrosit, di mana anemia pada ulcerative colitis itu ditunjukkan dengan HB di bawah 13 gram per desiliter pada laki-laki dan di bawah 12 gram per desiliter pada perempuan sesuai dengan kriteria WHO, dan juga dengan nilai MCV di bawah 80 dan MCH di bawah 27 menunjukkan anemia mikrositik hipokromik khas defisiensi besi. Kemudian pada inflamasi aktif, MCV dapat normal akibat adanya anemia penyakit kronis. Selanjutnya adalah pemeriksaan ferritinin serum, di mana ferritinin di bawah 30 mikrogram per liter menandakan defisiensi besi absolut, dan jika CRP di atas 5 mg per liter digunakan cut-off ferritin kurang lebih di bawah 100 mikrogram per liter untuk mendeteksi defisiensi besi fungsional. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan saturasi transferin, di mana saturasi transferin di bawah 16% mengindikasikan defisiensi besi, dan kombinasi ferritinin rendah dengan TFS rendah memiliki spesifitas yang tinggi untuk defisiensi besi. Ferritinin normal atau tinggi dengan TFS rendah lebih menunjuk ke anemia penyakit kronis atau defisiensi besi fungsional. Kemudian pemeriksaan soluble transferrin receptor atau STVR,
dan rasio STFR atau ferritin, di mana STFR tidak dipengaruhi inflamasi dan rasio STFR atau log ferritinin di atas 2 mengindikasikan defisiensi besi murni. Selanjutnya, pemeriksaan parameter erythropoiesis, di mana reticulocyte hemoglobin content atau CHR di bawah 20 Pg dan percentage of hypochromic red cells itu di atas 5%. Mencerminkan ketersediaan besi untuk erythropoiesis serta bermanfaat untuk memantau respons terapi. Selanjutnya adalah pemeriksaan penanda inflamasi. Melakukan pengecekan CRP dan ESR penting untuk menilai aktivitas inflamasi yang dapat mempengaruhi interpretasi parameter besi, di mana kenaikan CRP di atas 5 mg per liter atau ESR yang tinggi memerlukan penyesuaian cut-off ferritin. Selanjutnya adalah pemeriksaan hepsidin, di mana hepsidin akan meningkat pada inflamasi, menghambat absorpsi besi dan mobilisasi dari cadangan sehingga memperburuk defisiensi besi. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Diagnosis defisiensi besi pada pasien UC cukup kompleks karena adanya peradangan kronis. Kondisi ini menyebabkan kadar ferritin serum meningkat sebagai respon fase akut, sehingga sulit digunakan untuk menilai status besi yang sebenarnya. Ferritin yang tinggi bisa menyamarkan defisiensi besi absolut dan juga menyebabkan kesalahan klasifikasi jenis anemia padahal penanganannya berbeda. Selain itu, gejala seperti kelelahan pada pasien UC bersifat multifaktorial, bisa karena inflamasi, stres, atau gangguan tidur, sehingga makin sulit untuk mengaitkannya langsung dengan kekurangan besi. Pengukuran status besi pun tidak seragam, seperti perbedaan status normal ferritin dan juga saturasi transferin. Untuk membedakan anemia defisiensi besi dan juga anemia akibat peradangan, dibutuhkan penanda seperti STFR atau rasio ferritin. Namun penggunaannya belum umum, jadi pedoman terbaru menyarankannya screening berkala dengan kombinasi pemeriksaan darah dan juga inflamasi. Tetapi di sini pelaksanaannya di lapangan masih rendah. Ini bisa berujung pada keterlambatan diagnosis dan juga pengobatan yang kurang tepat. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Persyani Amanda Mengule dengan 3J terakhir 053. Baik, selanjutnya yaitu pelaksanaan defisiensi besi pada pasien ulceratif colitis atau bisa disebut sebagai UC. Kemudian, bagaimana untuk pelaksanaannya? Kita ada 4 tahap. Yang untuk tahap yang pertama yaitu penilaian awal, di mana pemeriksaan kadar hemoglobin atau juga melakukan pemeriksaan ferritin, kemudian saturasi transferin, dan juga kita juga harus melakukan pemeriksaan apakah ada tanda-tanda inflamasi pada pasien ulceratif colitis. Kemudian kita juga bisa melakukan pengendalian aktivitas penyakit dasar dari UC tersebut, di mana kita bisa melakukan terapi seperti terapi antiinflamasi. Terapi inflamasi yaitu ada seperti terapi aminosalisilat, kemudian kortikosteroid, dan kemudian juga ada imunomodulator atau juga bisa disebut dengan terapi biologi. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan melanjuti mengenai penata laksanaan defisiensi besi pada pasien ulceratif colitis. Sebelum perkenalkan, saya Neko Setelan Tambunan dengan 3 digit NIM terakhir 204. Yang ketiga, yaitu mendapatkan diet yang sesuaikan dengan kondisi mereka, dengan menghindari makanan yang memperburuk gejala selama flare, dan mengikuti diet yang tinggi serat saat remisi. Lalu yang keempat itu monitoring dan evaluasi, dengan mengevaluasi respon terhadap terapi besi melalui peningkatan kadar hemoglobin, perbaikan gejala, pengawasan efek samping, terutama untuk mengevaluasi dari terapi besi oral. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai strategi monitoring dan pencegahan pada pasien ulceratif colitis. Pemantauan ulceratif colitis secara rutin sangat penting untuk menilai aktivitas penyakit, mengarahkan terapi, dan mencegah komplikasi. Evaluasi klinis dilakukan dengan memantau gejala seperti diare berdarah, nyeri perut, dan kelelahan dengan menggunakan skala seperti Mayo Score. Kemudian, biomarker seperti fecal calprotectin dan C-reactive protein juga digunakan untuk mendeteksi peradangan secara non-invasif yang memungkinkan penyesuaian terapi lebih cepat. Selain itu juga, therapeutic drug monitoring sangat diperlukan, terutama bagi pasien dengan ulceratif berat akut yang menggunakan infliximab karena tingginya peradangan dapat mempercepat eliminasi dari infliximab dari tubuh, sehingga pemantauan kadar obat secara cermat diperlukan untuk menjaga keberhasilan dari pengobatan. Perkenalkan, saya Gusti Bagus Sananta Surya Diputra dengan NIM akhir 077. Di sini akan menjelaskan mengenai monitoring dan juga pencegahan dari ulceratif colitis. Di sini saya akan menjelaskan bagian pencegahannya, yang mana pencegahan dari
ulcerative colitis ini bersifat multidimensional. Yang pertama, kita dapat melakukan manajemen gaya hidup seperti mengatur pola makan dengan memakan makanan yang sehat serta menghindari rokok. Lalu yang kedua, kita juga dapat mencegah risiko lanjutannya atau komplikasi lanjutan seperti kanker kolorektal dengan melakukan biopsi baik secara targeted ataupun secara acak. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan tindakan yang namanya colonoscopy surveillance. Selain itu, yang terakhir, yang ketiga, kita dapat melakukan penerapan atau penggunaan teknologi lanjutan atau teknologi terbaru saat ini untuk meningkatkan ketahanan dari barrier usus seperti menggunakan mikrobiotik ataupun nanoenzim itu sendiri. Baik, untuk kesimpulannya, ulcerative colitis atau UC merupakan salah satu bentuk penyakit radang usus atau inflammatory bowel disease atau IBD yang ditandai dengan peradangan kronis pada mukosa usus besar. Pada pasien dengan UC yang sedang remisi dan anemia ringan, suplementasi besi oral menjadi pilihan utama dengan dosis elemental antara 50 dan 200 mg per hari menggunakan preparat seperti besi sulfat, besi fumarat, atau besi glukanol. Untuk sarannya, berdasarkan penulisan studi proyek ini, penting untuk mengetahui diagnosis, penanganan, dan pencegahan ulcerative colitis atau UC. Pengembangan teknologi untuk mendeteksi, mencegah, dan mengobati penyakit yang juga sangat diperlukan seperti pengembangan mikrobiotik dan nanoenzim. Sekian presentasi dari SGDA 1, terima kasih.